Saya ulangi lagi. Kedengaran nggak suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita di kesempatan hari ini dapat bersua memantapkan hati dan pikiran untuk menghadapi TPM 2. Ini belum yang utama di SPD utama, tapi ini adalah jalan menanjak kita, jalan menanjak kalian untuk mencapainya. Ibaratnya kita ingin mencapai sebuah puncak tertinggi yang suka naik gunung, ya. Itu tidak mungkin kita langsung naik ke atas di puncak gunungnya, tapi kita perlu penyesuaian. Penyesuaian apa? Penyesuaian iklim tubuh kita, gitu ya, dari bawah, dari yang hangat, panas, gitu ya, di kota, naik ke Kaliurang, agak dingin sedikit, ya, agak dingin, kemudian naik lagi, lebih dingin lagi, dan sampai puncaknya. Tubuh juga akan penyesuaian, ya, langsung ke dingin, ke sesuatu yang ekstrim itu tubuh juga kaget. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mencapai SPD yang bagus. Di TPM 1 sudah tahu hasilnya. Apa, kemudian TPM 2 ini bersama. Jadi ketika sesuatu yang sudah kita jalani, ya masih ada kesempatan di TPM BK 2. Kemudian nanti pekan berikutnya kita akan di PPAD atau PPASPD yang dari DIY pekan depan. Baik, di sore hari ini, di hari Ahad ya, hari Ahad kita akan belajar bersama di bahasa Indonesia, karena kita tahu mungkin untuk yang di APY 2 ini kebanyakan sesi 1 semua ya, atau sesi 2. Tapi yang di APY 1 gitu ya, di APY 1 ada yang sesi 1, ada yang sesi 2. Untuk yang sesi 2 besok masih ada pembekalan, bisa ada kesempatan pembekalan secara offline. Nah, ini yang sesi 1 ya ini sekarang gitu ya. Saya sudah tahu, saya sudah bisa. Gitu. Nah, ini mengkonfirmasi lagi beberapa hal terkait dengan 40 SKL dari PMBK atau ASPD. Baik, tentunya kalian sudah mencoba dari soal yang saya share tadi pagi jam 1:30 pagi. Yang AD2 mungkin baru tadi ya, tadi pagi tidak. Malam baik, dari soal itu kita memetani dari kisi-kisi, kemudian dari standar kompetensi lulusannya, kita sesuai dengan SKL ya. Dan ini soal yang terbaru sesuai dengan kisi-kisi. Kita mengambil soal dari kabupaten lain. Baik,
Sampai share screen, silakan sambil di sudah kalian sudah menjawab, mungkin sudah print out. Nah, silakan dicermati dari jawabannya. Nanti dari apa yang saya sampaikan, ketika ada yang belum jelas, silakan kalian mungkin bisa membuka mic, kemudian terus yang ini belum jelas, atau mungkin jawaban kalian berbeda secara logika saya kok bukan yang B ya, tapi yang A, atau yang jawaban yang lain, mengapa bisa berbeda, silakan nanti mengkonfirmasi. Atau di tengah perjalanan nanti di soal pertama, kemudian sudah ke soal kedua, ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada SKL yang sama tapi kalian belum tahu, silakan langsung membuka mic saja, tanya gitu ya. Terus kalau yang seperti apa, ini jawabannya bagaimana, silakan nanti. Nah, kalau perlu kalian ternyata ingin share screen, saya tutup share screen, kalian coba share screen, kita bahas bersama di sini. Jadi ini sifatnya kita belajar bersama gitu, dari kasus yang kalian temukan mungkin di soal lain atau di buku dan sebagainya, sesuatu yang bisa kita pelajari bersama, kita pelajari itu ya. Jadi nanti silakan kita pembahasan atau kita sedang menerangkan, kalian intanya silakan langsung buka mic gitu ya, menyebutkan nama siapa. Baik, di soal pertama ini tentang makna kata. Terkait dengan makna kata, makna kata mental, ya. Makna kata mental. Kata mental di sini jelas, di sini kelihatan maknanya adalah batin. Mental itu baku, ya, tapi ketika nanti digunakan untuk kata yang lain, bukan maknanya batin, kata mental, mental itu tidak baku. Ya, harusnya terpental, dia mental beberapa meter, nah itu yang tidak baku di situ. Tapi untuk mental yang artinya batin di sini baku, yaitu kalau nanti kita kaitkan dengan baku dan tidak baku. Oke, fisik dan mental berantonimnya di gitu ya. Di nomor 1 terkait dengan makna kata. Makna kata yang sederhana. Biasanya kita menggunakan kalau yang di TPM 1 soal paket A, paket B yang sudah kita bahas di kelas itu ternyata menggunakan kata serapan, makna yang dan serapan tadi bersinonim saja. Ya, di nomor 2 terkait dengan tujuan penulisan teks. Tujuan penulisannya untuk apa? Ini bidang apa dulu? Topiknya tentang apa? Apakah kesehatan? Apakah komunikasi? Apakah sosial atau psikologi dan sebagainya? Oh, babnya tentang kesehatan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Gitu ya. Oh, ini ternyata bukan bentuknya persuasi, tapi bentuknya informasi. Sebuah berita atau eksposisi. Oh, berarti bukan untuk mempengaruhi, bukan untuk membujuk, tapi ini memberitahukan bisa, menyampaikan bisa, menginformasikan bisa, menyampaikan, tapi yang sesuai yang mana dengan yang ini. Gitu ya. Kalau nanti di sini ada pengecoh, mengajak, membujuk, nah, kita lihat dulu ini isinya tentang apa. Oh, sebuah berita. Ya berarti menyampaikan pentingnya mengubah pola makan dengan mengonsumsi makanan yang berserat. Urutannya apakah kita makan daging dulu, apakah buah dulu, apakah nasi dulu, gitu ya. Kadang kalau kita makan sesuatu yang tidak berserat, makan daging dulu, baru makan nasi, baru makan sayur. Nah ini yang
mungkin kok nggak kenyang-kenyang gitu ya. Kita ubah yang banyak serat dulu, dari kita makan sayurnya dulu atau makan buah dulu, baru sayurnya, baru biji-bijiannya di nasinya, baru nanti terakhir di lauknya. Nah, ini sesuatu yang mengenyangkan. Ini berarti yang D, mengubah pola makan dengan mengonsumsi makanan yang berserat. Ke nomor 3. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan teks. Pernyataan sesuai dengan teks. Teks di sini tentang apa dulu topiknya? Tentang fenomena alam peregangan Pulau Jawa dengan Sumatera. Ini berarti tentang sesuatu yang terjadi di alam. Apa sih kan gitu ya? Pernyataan yang sesuai dengan yang ada di dalam teks. Adanya regangan di Selat Sunda berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh IPB. Ada nggak di sini peregangan oleh siapa? Pakar kegempaan Institut Teknologi Bandung. Dari survei yang dilakukan IPB sejak tahun berapa sampai berapa? Oh, berarti ada di sini. Jadi kalau terkait dengan pernyataan yang sesuai dengan isi teks, gitu ya, seperti saat ada SKM kemarin, ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, bukan soal bots, tapi ini hanya soal yang sederhana, hanya perlu ketelitian. Jadi 1, 2, 3, jadi berapa ya, separuh ya, separuh itu sebenarnya bukan soal yang sulit. Jadi wajar ketika kalian saat di soal bahasa Indonesia itu biasanya nilainya tidak ada yang jelek kemudian di bawah 30, di bawah 40 itu jarang gitu ya untuk anak-anak PJ. Karena sebenarnya dari 40 soal itu 20 itu kategorinya itu mudah. Meskipun mudah di sini untuk beberapa anak beda ya kategori mudah dan sulit. Tapi sebenarnya untuk soal-soal yang sederhana seperti ini gitu ya, itu kita hanya perlu ketelitian. Teliti di dalam membaca, dan membaca untuk jawaban yang pendek, silakan baca pertanyaan dulu, baru nanti mencari jawaban di dalam teks. Kita membaca dulu dari teks, kemudian membaca pertanyaan dan jawaban, itu kita akan mencari 2 kali. Kita baca pertanyaan dulu, kemudian kita cek jawaban, kita cari yang ada di sini ada tidak. Kalau ada, sudah kita tandai dulu. Kita cek jawaban kedua, ada nggak? Oh, bertentangan nggak ada. Berarti tidak kita tandai. C, kok mirip ya? C dengan A misalnya. Ya kita tandai dulu, kita cek antara C dengan A. Mana yang paling sesuai. Mana yang paling sesuai, itu yang kita ambil. Tapi karena kadang itu hanya ada kata tidak atau kata tidak ada, sesuatu yang berlawanan. Di sini ada terdapat, di sini tidak terdapat, misalnya, itu sesuatu yang menjadikan jawaban itu tidak tepat. Lanjut ke nomor 4. Ide pokok. Ide pokok ini soal yang tidak pernah berubah sejak ujian akhir nasional tahun 2001, kemudian berubah jadi ujian nasional, kemudian berubah lagi jadi ASPD sekarang, gitu ya. Ini soal yang tidak pernah hilang, jadi pasti ada tentang ide pokok. Ide pokok ini akan sangat berpengaruh dengan pola pikir, gitu ya. Nah, kita berpikir umum dulu baru khusus, atau khusus umum, gitu ya.
Nah, ide pokok yang ada di sini kita lihat mana kalimat yang paling umum. Intinya bisa kalimat utama itu ada di awal, bisa ada di akhir, bisa juga di tengah. Tapi selama ini jarang yang menggunakan campuran awal dan akhir. Di TPMB tahun kemarin itu memang pernah di kabupaten lain, saya lupa ya, Sleman atau Bantul, itu memang ide pokok di sini tidak kemudian yang deduktif di awal atau induktif di akhir atau yang iteratif di tengah, tetapi dibuat ternyata paragraf analogi. Ya pernah ya di bimbel sore kita pernah paragraf analogi gitu ya dibuat. Nah ini sesuatu yang kadang mungkin belum pernah kita pelajari, tapi di sebelumnya memang itu menjadi sebuah kontroversi kok ini muncul paragraf analogi. Nah sebenarnya untuk SMP itu biasanya yang digunakan itu deduktif di awal atau mungkin induktif di akhir atau mungkin iteratif. Yang paling sering itu di deduktif, yang kedua digunakan itu induktif atau di akhir. Tapi kita tidak menghindari, jangan yang analogi nggak usah saya pelajari, enggak. Tapi nanti ketika pada analogi ya apa sih yang dibandingkan? Pembanding atau misalnya ilustrasi jangan digunakan bahwa ini yang utama, tapi hal utama yang disampaikan itu apa. Jadi kadang di pertama itu bukan merupakan kalimat utama. Kadang kalau untuk analogi, mungkin kalimat kedua atau kalimat ketiga, itu kita identifikasi itu ineratif atau kalimat utama di tengah. Seperti itu. Kalau tidak ada perbandingan antara kasus satu, kasus dua, atau mungkin membandingkan dua hal ya, di analogi, ya berarti ini sekadar deduktif atau induktif di akhir. Nah, ini kebetulan kalimat utamanya ada di awal di sini. Jantung merupakan organ vital di dalam tubuh manusia. Jelas gitu, karena ada kata merupakan. Kita tahu pola yang dimunculkan paragraf yang ada kata adalah dan ada merupakan, ini pola paragraf definisi. Kalau ada adalah, ada merupakan, ini paragraf definisi. Kita tebak bahwa oh ya ada adalah, ada merupakan, ini biasanya ini ide pokok. Nah, sudah ketemu ada di sini. Tapi kita cek dulu juga, nggak boleh pasti gitu ya. Tanpa kita cek, jangan-jangan ada kata adalah di sini, ada merupakan, bawahnya ada adalah dan sebagainya. Nah, ini kita ambil. Nah, ternyata juga di kalimat kedua jantung bertugas, ini lebih umum yang pertama, bertugas menyuplai, kan ini organ vitalnya ya, organ vital atau organ pentingnya di sini sesuatu yang ide utamanya, kemudian ini tugasnya itu apa, kemudian cara menjaga jantung itu bagaimana, jantung sangat penting dijaga sejak dini. Ini kan penting juga, ada kata vital, ada penting, tapi sangat penting dijaga sejak dini. Oh, berarti kepenjagaan berarti masih menerangkan kalimat sebelumnya. Sudah berarti tadi di jawabannya yang di ini mungkin C ini jangan-jangan ini deduktif, tapi kaitan atau penanda kohesi ini jangan diabaikan. Ada kata dijaga ini, dijaga, kata penting dijaga yang ada di sini, ini tidak bisa diabaikan karena di sebelumnya sudah ada kata cara menjaga. Beda halnya nanti ini ketika sebuah penyimpulan, nanti beda lagi. Ya, nanti penyimpulan berarti di sini hal penting-penting yang lain. Karena ini sebuah penyimpulan. Tapi ini ternyata kasusnya adalah bahwa jantung itu merupakan organ penting.
Jadi kalau nanti jawaban ini C, ini mungkin olahraga juga dimasukkan yang ada termasuk menjaga jantung. Jadi ini tidak dikata penting dijaga di sini karena menerangkan yang kalimat sebelumnya. Kemudian target kalian dari 40 ya, dari 40 itu paling tidak dari yang disampaikan kemarin ada berapa? 11 ya, 11 soal HOTS itu bisa benar semua. Kalau benar semua berarti kalau rata-rata di bahasa Indonesia itu 6, gitu ya, rata-rata SMP ya, rata-rata kita di ABY di TPM 31 kalian itu 6, itu sekitar 30-an ya, 30 soal itu sudah rata-rata benar. Ini kalau 10 yang lain mungkin ya, 10 yang lain jadi 40 bisa benar semua kan nanti kalian tiap individu bisa 8 atau 9 sudah sesuai dengan target. Oke, di nomor 5 kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ini penanda-penanda seperti ini silakan nanti meskipun di komputer ya tidak bisa kalian coret atau garis bawahi ini mana sebagai penandanya untuk hubungan sebab akibat itu kalian tandai. Di nomor 3 itu ada kata sebab, mungkin menyebabkan atau mengakibatkan, ada kata akibat, sudah tandai itu sebagai sebab akibat. Kemudian di kalimat berikutnya di 4 kok enggak ada ya, ternyata 5 ada kata karena. Nah, berarti ini penanda sebagai sebab akibat. Kemudian ini di poster. Kalau poster ini biasanya sebuah ajakan atau bujukan ya. Ajakan atau bujukan biasanya terkait dengan isi. Ini apa sih di sini? Kenali cyberbully dan cara mencegahnya. Kebetulan kecil ya. Kenapa tidak boleh melakukan cyberbullying? Jika kamu merasa sedang dibully, bagaimana di sini? Bully seperti apa? Cyberbully, istilahnya bullying yang ada di dunia maya. Jadi kalau masa sekarang dengan zaman yang serba internet seperti sekarang ini, ternyata bullying tidak hanya ada secara fisik, secara tatap muka, tapi internet bahkan kadang dimanfaatkan para debt collector dan sebagainya, mengumbar aib orang lain di dunia maya dan sebagainya. Nah, di sini pencegahan cyberbully dapat dilakukan dengan mengenali ciri-cirinya. Di sini ada ciri-cirinya, kemudian di sini cara pencegahan. Ini nanti kalau kalian di komputer bisa dibesarkan ya. Baik, kita lanjut di nomor 7. Di nomor 7, situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut. Nah, ini kita nomor 7 ini sudah masuk di soal jenis AKM. Nomor 6 belum ya, tapi nomor 5 ini juga jenis soal AKM. Dua pilihan atau ganda. Kalau AKM yang sebenarnya ternyata tidak hanya sesederhana ini, tapi tidak diterapkan di ASPD. Jadi jawaban isian singkat, kemudian uraian, kemudian mencocokkan dan sebagainya. Tapi kita di ASPD hanya satu jenis soal AKM saja.
tersebut ini terkait dengan pilihan kompleks atau pilihan ganda lebih dari satu. Baik, di soal yang seperti ini kita terkait dengan adanya teks, kemudian hal yang mungkin akan muncul di masyarakat. Bagaimana kita bisa menebak ini mungkin akan muncul di masyarakat atau tidak mungkin muncul di masyarakat terkait dengan peristiwa yang ada dalam teks itu. Kita kan nggak bisa mengira-ira. Nah, kita salah satu bisa menandai mana yang kemungkinan muncul dan tidak muncul adalah dengan menandai kata atau menandai bahasa yang digunakan di dalam teks. Logis tidak. Ketika yang pertama dengan adanya semacam ini, gitu ya, ada rekayasa lalu lintas terkait dengan lonjakan wisatawan masa pandemi. Wisatawan atau pengunjung akan memilih berlibur di rumah atau ke tempat wisata lainnya. Mungkin gitu ya, terkait dengan lonjakan para wisatawan. Kemudian yang kedua, rekayasa lalu lintas yang dilakukan tidak akan mendapat dukungan para wisatawan. Kan ini sesuatu yang tidak logis. Ya. Didukung tidak didukung ini adalah sebuah perlakuan untuk hal yang lebih baik dengan keadaan yang masih dua. Kemudian yang tiga, mungkin tidak di sini. Jalur yang digunakan sebagai pengalihan arus akan mengalami peningkatan kepadatan lalu lintas. Ini sesuatu yang mungkin logis gitu ya dari kenyataan yang ada di sini, kemudian pernyataan yang disampaikan dalam pernyataan tiga. Kemudian yang keempat, wisatawan tidak akan terpengaruh dengan rekayasa tersebut karena sudah sering dilakukan Polres Cirebon ini. Nah, sesuatu yang tidak logis, tidak terpengaruh dengan rekayasa, sesuatu yang tidak logis. Hal semacam ini kalau kita cermati dari teks, kemudian kita terapkan dari 4 pernyataan ini, 2 dan 4 ini kurang logis, berarti jangan dipilih. Kemungkinan yang terjadi di masyarakat. Jadi kita tandai mana kata yang logis atau istilah yang logis dan mana yang tidak logis. Kemudian di nomor 8, ringkasan teks. Ringkasan teks di sini untuk kalian kan selama ini hanya 2 ya. 2 ada paragraf 1 dan paragraf 2. Kita ambil di pokok paragraf 1 dan pokok paragraf 2. Yang di sini kita untuk ringkasan kan masuk soal HERTZ ya, karena melibatkan 3 atau 4 proses berpikir. Jadi kita menganalisis dulu, pertama kita menganalisis dulu mana kalimat utama di paragraf 1, kemudian menentukan ide pokoknya, kemudian kita menentukan kalimat utama paragraf 2, menentukan ide pokoknya, baru langkah berikutnya dari 5 ya, 5 kali proses berpikir ini. Menentukan kalimat utamanya, langkah kedua menentukan ide pokoknya, sudah 2 langkah, di sini juga 2 langkah, kemudian yang ketiga, yang kelima mengambil 2 ide pokok dan digabungkan. Dan ini kita ambil yang ada di sini saja. Ini kalimat utamanya ternyata ada di sini. Kalau ini jelas ya, program perubahan iklim dunia yang terjadi saat ini kan berarti terkait dengan kalimat utama juga. Karena terjadi berdampak pada perubahan iklim. Berarti ini merupakan kalimat utama dan kelihatan banget gitu ya. Ini mengambil dari kalimat utama. Bahkan perubahannya tidak
tidak berubah. Soal ini, nah jadi mengambil dari liputan6.com. Soal-soal seperti ini itu selalu mengambil dari peristiwa-peristiwa terbaru. Bisa kita lihat ya, teks ini diambil dari liputan6.com. Nah, kemudian yang di sini juga ternyata hanya mengubah kata merupakan dengan adalah. Yang kita tahu adalah dan merupakan itu tadi paragraf definisi. Berarti ngambil yang ada di sini. Perubahannya kalau yang di awal itu tidak ada perubahan sama sekali, yang kedua hanya mengubah kata merupakan dan adalah. Berarti yang B di sini. Dan kita memakai kaidah gitu ya. Kita ambil pokok paragraf 1, pokok paragraf 2, kemudian kita gabung langsung. Jadi tidak boleh terbalik. Ini kita ibaratkan ini A, ini B, nanti kita gabung jadi AB. Enggak boleh BA. Jadi paragraf 1, paragraf 2, jadi 1, 2. Ini berurutan. Kalau terbalik gimana? Kalau terbalik ya tidak tepat. Tapi selama ini belum ada pengecoh yang seperti itu, hanya dibalik saja. Itu sebuah pengecoh yang kuat kalau tidak tahu konsep bahwa meringkas itu harus urut. Mungkin mereka yang belum tahu bahwa itu harus urut, itu loh, ini sama, ini isinya sama, tapi kan harusnya memang urut. Satu baru paragraf. Baik, kemudian yang simpulan atau di nomor 9 ini, simpulan. Kalau tadi di nomor 8 gitu ya, nomor 8 itu kalau kita kan itu A plus B sama dengan AB gitu ya. Nah, kalau yang simpulan ini A plus B sama dengan C. Mengapa seperti itu? Jadi kalau di ide pokok itu kita hanya mengambil pokok 1, pokok 2, kemudian kita gabung tanpa ada perubahan yang signifikan. Jadi tidak ada perubahan logika, tidak ada perubahan gaya bahasa. Tapi kalau sebuah simpulan, ini simpulan. Ini ringkasan. Nah, kalau sebuah simpulan ini dia akan menggunakan susunan kata yang baru, menggunakan mungkin kata istilah yang baru juga. Kita coba, kalau kalian cermati ya, bedanya nanti ketika ini jadi simpulan ataukah ide pokok. Jadi nggak mungkin nanti simpulan kok sama dengan ide pokok, itu nggak mungkin. Coba dicermati, karena di kalau dari analisis di TPMBK 1 itu yang salah untuk sekolah kita ya, untuk di ringkasan itu memang lebih sedikit, tapi untuk simpulan ini lebih banyak ya, siswa yang salah. Coba kalau kita cermati ya, kalian simak. Di tengah pandemi COVID-19, warga Tionghoa di Kota Santi tetap melakukan perayaan Tahun Baru Imlek. Biasanya ada acara makan bersama hingga pertunjukan barongsai. Namun, kali ini cukup dirayakan secara sederhana. Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, SMTI Kabupaten Situbondo, Linda Indrawati SPD menerangkan
Karena keadaan pandemi COVID-19, perayaan cukup dilakukan dengan mengunjungi keluarga satu persatu. Meski demikian, tidak menghilangkan sisi kemanfaatan dan esensi perayaan Tahun Baru Imlek, misalnya pembagian angpao. Coba kalian perhatikan di sini. Ada nggak kalian menemukan ada kata merupakan suatu keputusan bijak? Muncul nggak? Nggak ada ya. Loh, tapi kan itu ada kata setara sederhana ada ya, karena tidak mungkin kemudian tanpa berkaitan sama sekali. Ini yang saya katakan sebagai C itu di sini. Tapi kalau yang ringkasan tadi memang jelas itu mengambil pokok satu, pokok dua, kemudian digabung. Itu ringkasan. Nah, simpulan kalian nanti karena simpulan itu sebenarnya kita menyimpulkan yang ada dalam otak kita. Kita simpulkan ada di sini. Adapun wujud jawaban A, B, C atau D itu ya opsi saja. Yang sesuai dengan yang kita simpulkan ada di kepala yang mana. Karena kita sudah memahami bacaan ini. Jadi ini sebenarnya kalau hanya 3 kali proses berpikir saja. Tapi bukan yang ada di otak di sini loh. Kok jawabannya di sini mirip ya dengan yang A dan B atau B dengan C gitu. Kadang ya, pilihan jawaban yang sama. Di sini merupakan suatu keputusan bijak, ini bukti bahwa ini simpulan itu seperti itu. Ya, karena apa ya? Karena kondisi yang belum memungkinkan. Gitu. Ini bukan simpulan karena ini ya hanya ada dalam teks ini aja, ada pertunjukan barongsai ini. Kemudian warga tetap melaksanakan meskipun dalam masa pandemi. Ya memang ada dalam teks, tapi bukan merupakan simpulan. Pembagian ampun tetap dilaksanakan karena merupakan salah satu esensi perayaan Tahun Baru Imlek. Ini ada, ini mirip. Ini kan susunannya juga beda ya dengan yang B dengan C. Wah, ini mungkin ini sebagai pengecoh saja. Hal utamanya bukan bagian angpaunya yang dibahas, tapi tentang perayaan pada masa pandemi COVID. Ini yang jadi acuan pegangan kita. Gitu ya. Kalau pembagian angpau kan hal kecil aja, jangan dipilih. Ini yang perlu kalian perhatikan, hal semacam ini. Mengapa ringkasan itu pokok 1, pokok 2, pokok 1, 2, gitu ya. Kemudian simpulan A, B, ya, sebenarnya jadi tentang pandemi COVID, kemudian perayaan Tahun Baru Imlek kan gitu ya. 2 hal itu kan, pandemi COVID dan Imlek, tapi nanti muncul suatu keputusan bijak. Ini kita katakan seperti itu. Terkait simpulan nanti silakan buka gitu ya. Saya yakin kalian mendokumentasikan bimbel dari worksheet 1 sampai worksheet 12. Silakan pelajari itu. Saya yakin ada berapa ya, paling tidak itu ada 5 atau 6 worksheet yang tentang simpulan. Coba pelajari yang di situ ya. Yang kalian dokumen, kalian buka-buka. Kalian tidak perlu belajar, nggak perlu membaca buku bahasa Indonesia, nggak usah. Coba pelajari dari soal-soal yang sudah pernah kita bahas di bimbel. Dari soal dari kabupaten lain kalian coba, kemudian nanti di asrama bisa. Kalau ini seperti apa ya, nanti belajar bersama. Jadi nggak usah pindu, nggak usah baca materi macam-macam ngapal ke dan sebagainya, nggak usah. Tapi karena basicnya adalah pemahaman. Kita tidak menghafal tapi memahami. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ini jelas bukan fakta. Yang saya kuningkan ini bukan fakta. Jadi karena ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang nomor 1 ada kata terus menguat. Ini opini. Ya, semacam ini. Gaung akselerasi digital di Indonesia terus menguat. Opini jelas ya. Terus
menguat ini opini, gitu ya. Kemudian yang 4, ada kata ini pendapat, gitu ya. Pendapat Menteri BUMN menyampaikan bahwa ini kan pendapat orang, belum merupakan fakta si pendapat. Tapi ketika gerakan ini merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN melalui Bank Rakyat Indonesia, Telkom, BRI. Memang ini adalah inisiatif dari beberapa pihak ini, ya BRI, ya Telkom, Bank Mandiri. Memang dari 3 itu ya sudah fakta, gitu ya. Kemudian kan ada kata merupakan inisiatif ya. Kata inisiatifnya memang dari 3 orang itu nyatanya kan, gitu ya. Nomor 6 jawabannya apa? Nomor 6 tadi nomor 6 jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang 3, hingga hari terakhir telah berhasil menarik lebih dari 18.934 orang pendaftar dan 1.463 ide inovatif. Ini data, yang sifatnya data yang tidak bisa dibantah. Loh, kan ada berhasil menarik. Menarik kan menurut saya menarik, menurutnya tidak menarik. Kan itu satu yang opini. Ya, menarik yang bagaimana dulu. Gitu ya. Berhasil menarik yang di sini dimaksudkan adalah partisipan itu sebanyak itu. Gitu ya. Bukan kalau menurut saya menarik, menurut saya tidak menarik. Pada kasus tertentu, kata hal itu sangat menarik, itu mungkin ini opini. Tapi ketika menarik yang di sini adalah digunakan untuk partisipan, ini data, ini fakta, gitu ya. Ini mungkin kalau kita tanda ini telah berhasil menarik, kata menarik ini masih opini kan gitu. Ini 2 dan 3. Kemudian di nomor 11. Nah, ini perlunya kata ini tidak saya bisa satu. Nah, ini paragraf asli yang tidak sengaja, tidak kemudian ini memang sengaja dibuat untuk majmuk dan tunggal. Ini memang mengambil dari teks yang sudah ada. Ini tidak mungkin ini kalimat majmuk, ini majmuk semua, di sini kalimat tunggal semua, itu jarang ada ya, ketika ada di dalam sebuah berita, ada di dalam sebuah laporan, kemudian dalam satu paragraf ini kalimat majmuk semua, ini kalimat tunggal semua, ini jarang terjadi. Tapi bisa saja terjadi kalau memang ini ingin dibuat oleh pembawa soal. Saya ingin buat kalimat tunggal semua, sangat sederhana, gitu ya. Kemudian ini kalimat majmuk yang kompleks, saya ingin buatnya, itu bisa terjadi. Tapi kalau yang alami mengutip dari liputan6.com, Kompas, pasti itu akan variatif antara kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Bahkan untuk konsumsi umum atau untuk berita itu jawaban A ini tidak mungkin, karena ya di sini sudah jelas, di sini ada kata data umum dihasilkan, ya akan mendukung, sudah majmuk kan, di sini ada 2 predikat.
Berarti ada dua pola subjek predikat, sudah pasti maksimal. Nih, A jelas tidak mungkin. Kajian dan populer. Kata kajiannya yang mana? Kita cek. Oh, kok nggak ada ya? Kata populernya, oh, malah ada kata radiologi, non medis, poliklinik. Ini justru merupakan kalimat kajian, kebalik, gitu ya. Istilah teknologi, ya memang ada kata riset, tapi apa pendukung yang lain? Istilah pendidikan mana? Ini ternyata bukan istilah pendidikan, tapi istilah kesehatan. Tapi bukan. Nah, ini kita kata baku dan tidak baku, tapi ragu. Merongrong apa sih? Kok saya belum pernah dengar dunia maya. Saya seringnya dengan dunia virtual. Nah, ya, dunia maya itu ya virtual itu. Merongrong itu mengusik, mengganggu. Kemudian dunia maya itu juga bagus. Nah, yang tidak bagus di sini non medik. Nah, saya pernah kemarin di Citra Medika atau medik apa ya, kalau yang kita ambil gitu ya, kita medical check up, medik itu dari bahasa Inggris, nanti kita ambil, kita serap dalam bahasa Indonesia ya berarti medis. Jadi non medik di sini harusnya kegiatan non medis, tapi di sini masih gunakan kata medik. Kemudian ini gimana non medik harusnya gimana? Ini harusnya digabung. Jadi, yang perlu kalian ingat kata non, jadi pertama non, kemudian anti, kemudian pra, pasca, kemudian intra, ekstra, itu harus seperti non gitu ya, misalnya, wah mereka non muslim, ya harus gabung non muslim. Intra sekolah, ekstrakurikuler harus gabung. Anti tetanus, anti Amerika harus digabung. Prasejahtera, prasekolah, pasca panen, pasca perang harus digabung, nggak pasca dan perang nggak boleh. Poliklinik, ini banyak ya poliklinik juga harus gabung di sini. Ini nggak baku di sini. Radiologi ya kalau mau asli bahasa Inggris ya jangan kemudian biasa harus dimiringkan. Tapi ketika tidak dimiringkan harusnya ambulan. Ya. Oh bakunya ambulans ya? Bukan. Bakunya ambulan. AMBULANS itu bakunya. Tapi kalau di mobil-mobil itu tulisannya ambulans gimana? Yaitu untuk agar orang asing juga tahu kalau itu ambulans bahasa internasional, kalau bahasa Inggris ambulans itu. Tapi kalau teks setelahnya ambulans saja berarti nggak bagus. Seperti karir, bahasanya itunya karier, kita bacanya karir gitu ya. Kalau hanya KARIR ya nggak baku bahasa tulisnya. Tapi ambulans, baku tidak baku. Ini juga melalui 4 atau 5 proses berpikir. Pertama memahami yang ada di sini, memahami yang kedua, kemudian mencari apakah ini majmuk atau tunggal, mencari apakah ini ada kata lain, melalui 5 perhutz dicermati. Jadi soal-soal yang kira-kira memerlukan waktu lebih untuk kalian kerjakan ini ya memang
soal lain cukup 1 menit selesai, nanti sisa waktunya bisa digunakan untuk soal-soal seperti ini, soal AKM itu di detail lagi mengerjakannya. Baik. Kemudian perbedaan pola penyajian kedua teks. Ini harapannya kalian sudah ngeprint ya untuk yang anak-anak full day, sehingga kalian bisa menandai, mencoret gitu ya, atau menambah keterangan, atau mungkin yang boarding juga silakan ditulis keterangannya, mungkin ada keterangan di sini itu. Oke, teks 1, teks 2. Ini pola penyajian berita. Teks ini kemudian teks berita. Apa itu kausalitas? Apa itu kronologis? Mungkin ada yang oh iya lupa ya, pernah dapat ini. Kausalitas itu sebab akibat. Kalau kronologis itu urutan kewaktuan. Jadi sesuai dengan kronologi. Kronologi itu berarti urutan kewaktuannya, urutan peristiwa. Peristiwa satu ke peristiwa yang lain yang dirangkai dengan kewaktuan. Nah, kausalitas itu ada sebab akibat. Mana ada sebab akibat? Ada enggak penandanya? Jadi seandainya tidak ada kata karena pun, kalau ternyata ada sesuatu yang mengakibatkan, berarti itu kausalitas atau sebab akibat. Apa bedanya dengan ini? Ya sama, ini kausalitas, ini sebab akibat sama. Nah, ini kalau berarti kalau tidak A ya B ya. Ada nggak di sini definisi? Definisi tadi apa? Di atas ya. Tadi ada merupakan dan ada adalah. Ada nggak di sini? Banjir bandang adalah sebuah peristiwa. Nah, kalau ada kalau seperti itu, atau banjir bandang dan tanah longsor adalah peristiwa yang sering terjadi pada daerah-daerah, ya berarti masuk definisi. Ada nggak di sini? Kok nggak ada ya? Hanya di sini adalah 16 Maret 16 Maret pukul 17 terjadi apa, kemudian pukul 18 itu terjadi apa. Ini berarti sudah ada urutan kewaktuan, ada peristiwa terjadi kapan, kemudian ada urutan peristiwanya. Ini berarti secara kronologis, kronologi urutan A. Ini sebab akibat, sebenarnya yang terbalik ya. Definisi sebab akibat, definisi ada nggak? Adalah merupakan, nggak ada juga. Kita pilih yang A. Ini kita tandai seperti ini. Oh, pukul 17 itu hujan deras, kemudian pukul 18 berarti urutan waktuan. Ya, paginya terdengar gemuruh, siangnya terjadi banjir bandang. Ini urutan toh, ada urutan kejadian yang dirangkai waktu. Kalau urutan kejadian nggak ada waktunya ya nggak kronologis. Ya jadi apa? Ya nanti jadi prosedur. Prosedur kan nggak ada urutan waktu. Baik. Nomor 13. Separuh perjalanan. Bukti watak bibi pengertian. Ini sapa bibi dengan lembut. Berarti dia perhatian pada Hasna. Kemudian pinta bibi sambil mengelus rambut Hasna. Ini juga bukti watak pengertian. Soal AKM. Dan mana? Jawabannya lebih dari satu. Yang terdapat pada kutipan. Nah, seperti ini
kalian kalau baca dulu, baca teks dulu, baru baca ini, nanti akan baca balik lagi. Nah, langsung baca saja pertanyaannya, kemudian baca jawaban A, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. B, kita baca, oh nggak ada loh, nggak ada juga dalam teks. Yang C, oh nggak ada. Oh ada ternyata. Tokoh si aku itu bingung. Bingung tanpa arah, tidak punya pekerjaan, mana nggak ada pekerjaan ya ini kerjaan ada kerjaan tapi lontang lantung ya sama aja nggak punya pekerjaan kan gitu ya. Ini yang sesuai dengan teks itu gitu ya. Lanjut nomor 15. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang sama atau soal yang mirip tapi kalian belum tahu silakan sambil jalan. Baik, di alasan Andi menjadi jujur tidak mau menerima suap. Alasannya. Ini merupakan bentuk pertobatan atas kesalahan di masa muda. Kalian lihat yang ada di sini. Ini alasan menjadi jujur, jadi tidak mau menerima suap. Ya, itu termasuk soal biasa, soal ya tidak sulit. Ya, maksudnya tidak perlu banyak proses berpikir, tapi kecermatan. Nah, ya ditandai, kayak tandai perlu apa sih penandai? Nomor 16, latar suasana. Latar suasana dalam kutipan tersebut apa? Dia termenung, halaman kosong kering rumah ramai dengan tiupan angin. Oh, enggak terlihat ya. Sang pemuda tidak membalas senyum manis. Oh, dia diem aja, raut muka yang penuh kesedihan. Sudah kelihatan yang ada di sini. Berarti ini latar suasana yang muncul ada sedih karena sudah ditunjukkan secara tersurat tanpa kita menyimpulkan sudah ada kata sedih di sini. Bukan soal bos, tapi perlu kecermatan. Lanjut di sini. Jadi nomor 17 ini cara pengarang menggambarkan watak tokoh melalui apa? Di bimbel sudah kita sering ingatkan bahwa cara penggambaran watak tokoh itu melalui analitik dan secara dramatik. Bisa secara analitis, secara dramatik. Analitik itu apa? Secara langsung, seperti yang di suasana tadi. Misalnya wataknya gimana? Kalau tadi kan tersurat ya langsung ya. Kalau suasana apa? Secara analitik, secara dia seorang yang rajin. Ini bisa dari tingkah laku tokoh, dialog antar tokoh, pikiran tokoh, fisik tokoh, lingkungan tokoh, kan gitu ya. Nah, ini kebetulan tidak secara analitik, tapi secara dramatik. Loh, kok bisa pikiran tokoh melalui apa? Ya berarti kalau pikiran tokoh itu nanti akan muncul ada sudut pandang orang pertama, karena yang tahu itu dari diri sendiri. Ada saya tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama. Kemudian saya semua kebutuhan ibu selesai cukupi. Saya meminta ibu berhenti bekerja. Saya tidak ingin ibu capek dan sebagainya. Dia dari cara tokoh dalam pikirannya.
bagaimana dia berhati beliau tulus. Nah, ini kan dari pikiran-pikiran tokoh. Tidak ada dialog, tidak ada. Tingkah laku tokoh tidak ada yang misalnya ia selalu membantu ibunya. Itu berarti sudah orang ketiga. Nah, ini kan kalau pikiran tokoh ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau ia sudah mengantar membantu usaha ibunya misalnya, dan sebagainya, itu dari tingkah laku, tapi ini dari pikiran dari 18. Ini nanti yang silakan di kalau perlu ditulis jawabannya, kalau yang belum ngerti laptop atau HP juga yang benar mana yang salah, saya tunjukkan. Lanjut di alur. Bagian alur merupakan apa? Alur itu ada bagian pengenalan, ada bagian masalahan, ada puncak masalah atau klimaks, kemudian ada peluraian, ada penyelesaian. Ya mirip dengan komplikasi puncaknya. Nah, ini masih di bagian pengenalan. Buktinya apa? Sang surya matahari, gitu ya. Suasana pagi itu, sinar, kemudian sinar pagi dunia. Ini kan masih menunjukkan waktu pagi. Meskipun ini menggunakan kata-kata kias atau konotatif, menggunakan metafora juga, menggunakan personifikasi. Sinarnya masih malu. Ini kan personifikasi ya. Sang surya menggunakan metafora. Lanjut nomor 19. Makna kata amplop. Nah, ada kata amplop, membagikan amplop. Ini menggunakan gaya bahasa, ini menggunakan asosiasi. Kalau kita menggunakan gaya ini, maknanya makna asosiasinya amplop itu. Pejabat itu menerima amplop dari para pengembang di wilayahnya. Oh, berarti menerima amplop itu bukan menerima uang gajian, tapi menerima suap. Seperti itu. Asosiasinya ke suap. Tapi kalau ini lihat konteksnya dulu, bukan uang suap kan gitu ya. Sang bos ini memberikan amplop, ini memberikan gaji. Jadi jangan kemudian langsung asosiasinya kalau amplop itu pasti uang suap. Jangan, tapi lihat konteksnya dulu yang ada di sini. Ternyata ini merupakan uang gaji. Ya. Jadi dibaca cermat. Ini bukan soal ini soal mudah. Gitu ya. Jadi kadang amplop ini namanya uang gajian. Nomor 20. Ini agak panjang. Amanat ini juga termasuk soal AKM ya. Amanat yang sesuai dengan kutipan. Saya tidak usah membaca secara keseluruhan ya, tapi saya yakin kalian sudah membaca tadi ya. Baca teks, kalau yang awal tadi untuk teks non sastra, kalau ini teks sastra, sama-sama soal AKM. Ini yang tadi di atas tadi soal non sastra, ini soal sastra atau soal non fiksi yang atas, yang ini soal fiksi. Nah, yang mungkin amanat itu yang muncul yang mana? Nah, keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap semangat dalam menjalani hidup, kemudian menolong seorang itu harus dengan ikhlas tanpa memandang status dan keadaan. Ini kan sesuatu yang tidak disarankan. Berjuang sendiri-sendiri kan jelas sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ini kan dari gejala dalam penyusunan kalimat, pemilihan kata, itu sudah kelihatan bahwa ini bukan jawabannya untuk sebuah amanat. Tapi kalau kalian nanti bagus semua ya, kalau ini kebetulan kan 2 dan 3 ini yang memang sudah pertama sesuai dengan yang ada di teks,
Yang kedua juga logis untuk sebuah amanat. Yang 1 dan 4 ini nggak logis toh untuk sebuah amanat itu, dan nggak sesuai juga dengan yang di atas itu. Nggak disuruh berjuang sendiri-sendiri, jangan menolong ketika keadaan kita sangat prihatinkan. Ini kan nggak masuk. Udah jelas 2 dan 3. Tapi nanti kasusnya nanti akan beda di soal yang lain. Nanti mungkin sama-sama bagus semua, tapi pilih mana yang sesuai dengan yang ada. Sudut pandang, nah ini sudut pandang serba tahu. Serba tahu itu yang bagaimana sih sudut pandang orang ketiga? Orang ketiga itu akan ada iya atau dia atau tapi harus diluku ada kamu atau dia, nggak berlapar dari sini ya. Nah, berarti yang kita pakai yang sini. Tapi yang dalam tanda petik nggak usah ada membenciku, kunya nggak usah, nggak boleh dipakai. Tapi yang di luar tanda petik ini, bisiknya, nya berarti kan tapi orang ketiga. Nah, yang di luar ya, tidak lagi mengasihinya, anak-anaknya, orang ketiga. Berarti A dan B jelas bukan. Dan jangan dilirik A dan B. Atau A dan D. A dan D. A dan D jangan dilirik karena itu bukan, karena pakai iya. Jadi kalau tidak B ya C. Tapi ketika pikirannya, tahu isi pikirannya risau bertambah kalut, berarti sudah serba tahu nih, pengarang tahu isi hati tokoh, isi pikiran tokoh. Kemudian ada bisik hatinya, tahu isi hati tokoh hanya dalam pikiran tok atau isi hati tok atau dua-duanya, tetap kita pilih serba tahu. Ini sudah jelas 2 hal, isi hati tokoh itu juga tahu, dan isi pikiran juga tahu, berarti sudah. Nomor 22, simpulan penyebab konflik. Ini kita penyebab konflik ada akibat konflik. Nah, simpulannya kita lihat di sini bahwa Maulana menolak tawaran untuk tinggal di rumah Paman Kaila. Ini menjadi penyebab konfliknya. Tidak mau merepotkan. Nomor 24. Perbedaan pola penyajian kedua teks. Jadi pola-pola penyajian soal HUT seperti ini di teks 1, teks 2, teks 1, teks 2 kita cermati juga ya pola penyajiannya. Oh, ternyata masih di pengenalan suasana pada saat itu. Hujan turun, seluruh kapal lengang, sudah lewat tengah malam, kan ini suasana ya. Masih bagian pengenalan. Masuk konflik belum? Belum masuk perumitan. Penyelesaian jelas belum, kan di sini baru pengenalan. Kemudian di sini ke penyelesaian. Ya sudah mengangguk sepakat, sudah ada kesepakatan, nggak ada masalah lagi. Akhirnya menerima ide dengan satu syarat, dan mereka tak akan melibatkan anak-anak. Sudah selesai, kan sudah sepakat, nggak ada masalah lagi, sudah selesai. Biasanya kata-kata yang seperti ini perlu ditandai. Silakan pakai kertas coretan atau apalah, tanda ada tanda ini, atau mungkin ini kasus yang sama. Nomor 24. Nah, ini di sini. Ini jelas kalau menggunakan kalimat tak langsung, ini jelas kalimat langsung kan? Ada dalam tanda petik dalam petik ini kalimat langsung jelas. Gugur gitu ya.
Di sini jelas nggak ada dalam petik, nggak ada. Jelas bukan kalimat langsung. Tidak terdapat kata ganti orang. Ada nggak? Nggak ada kata kami itu. Ada dia, pasti ada kata gantinya ada. Berarti gugur yang B. Tidak terdapat kata ganti. Bapak, kemudian iya, gitu ya. Iya, sudah ada ini. Terdapat ini terdapat ya. Kalimat lugas, kalimat bermajas. Ini lugas, lugas kah? Oke, lugas. Yang di sini kalian bermajasnya mana? Oh, ternyata tidak muncul. Berarti kita ambil ini. Ini dalam petik berarti kalimat langsung yang tidak ada petik di sini adalah kalimat naratif atau kalimat tidak langsung. Baik, ini juga saya tidak usah membacakan ya, karena saya yakin sudah membaca teksnya. Komentar yang tepat berdasarkan kutipan teks. Komentar yang tepat. Ini sikap Bu TJ yang tetap menerima kartu bantuan tidak dapat ditiru karena itu bukan hak. Kasus yang ada di sini. Punya gilingan emas kok menerima kartu bantuan. Rumahnya bagus gitu ya. Komentar. Lanjut 26. Perbaikan penggunaan istilah asimilasi. Cukup ya, masih 20 menit. Perbaikan penggunaan istilah asimilasi dan sosialisasi. Nah, di sini yang tepat adalah mereka tidak hanya terlibat asimilasi sosial, akulturasi, ada percampuran. Kemudian pada awalnya interaksi, tadi ada interaksi, bukan sosialisasi, tapi akulturasi dan interaksi. Bukan penyesuaian, tapi peleburan. 27 kalimat yang tepat untuk melengkapi teks. Hal itu karena siklus kupu-kupu terdiri atas 4 fase. Apa sih hal itu? Nah, dari yang sebelumnya ini, karena sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini dari dasar hal itu 4 fase, gitu ya. Kalau yang tidak sempurna kan enggak 4 fase, mungkin hanya 2 fase atau 3 fase saja. Nah, kemudian nanti nyambung. Adapun keempat fase tersebut, kan di sini sudah ada kata 4 fase, ini nyambung. Yang lain itu tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya dan setelahnya. Ada yang nyambung hanya yang depan, tapi belakangnya enggak nyambung. Ini keempat fase tersebut ini bukti bahwa ini nyambung dengan kalimat sebelumnya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung open mic ya. Urutan yang tepat cara membuat blog ini hanya terkait dengan urutan logis tidaknya. Blog siap digunakan sudah siap di pertama, makanya nggak mungkin di awal, setelah di akhir semua. Tinggal ini 1 atau 4. Klik sign up yang berada di pojok kanan atas. Belum mungkin sign up kalau kita belum buka link, kita belum masuk di alamat kok langsung pojok kanan atas, ini belum ya. Berarti 4 dulu baru 1. 4, 1, 3, 2, 6, 5, dan 7. Kemudian 29 variasi kata rehabilitasi. Direhab, ya, rehabilitasi.
rehabilitasi, ini pemulihan. Bukan jadi rehabilitasi di sini bukan penyembuhan, tapi pemulihan, direhab, jadi pulihkan kembali. Jadi kalau orang tua saya merehab bangunan, ya, merehab ya, yang tadinya itu bocor biar tidak bocor, yang tadinya temboknya ngelotok ya biar nggak ngelotok, atau mengembalikan seperti semula, merehab. Orang saya merenovasi, renovasi sudah tidak lagi. Wah, ini sudah kurang sesuai dengan sekarang ya. Sekarang itu cuacanya segini. Ini kok kalau dibuat seperti ini tuh kalau hujan masih tampias. Jadi direnovasi biar nggak tampias. Itu berarti bukan rehab tapi renov. Bukan pemulihan, tapi ini bukan untuk bangunan ya. Ini rehabilitasi hutan, jadi dipulihkan kembali. Baik, 30 ya. Nomor 30 soal AKM yang tidak sesuai dengan kaidah. Loh, ini saya langsung tunjukkan yang kuning itu ya. Mengapa tidak sesuai kaidah? Jadi kalau dua kata itu ditambahi satu imbuhan di depan saja atau belakang saja, itu harusnya dipisah seperti ini. Gitu ya. Harusnya tetap dipisah. Tapi kalau imbuhannya itu depan dan belakang harus digabung. Jadi mempertanggungjawabkan. Nah, ada memper, ada kan, harus digabung. Gitu ya. Tapi kalau hanya bertanggung jawab ini harus dipisah. Menandatangani gabung, tapi tanda tangani tetap pisah. Gitu ya. Bertanda tangan pisah juga. Kalau depan belakang baru gabung. Antipati seperti yang saya sampaikan tadi, ada non, anti, pra, pasca, antar, pra, pasca, dan yang saya sebutkan tadi ada berapa ya? 7 ya. Itu harus digabung. Jadi kalau antipati dipisah ya berarti enggak sesuai dengan kaidah. 15 menit lagi ya. Penggunaan istilah yang tidak tepat, tidak dapat menggantikan proses mediasi sosial. Mediasi nggak tepat ya. Kemudian di sini ada akselerasi, harusnya koneksi internet. Sini bukan mediasi tapi interaksi sosial, proses interaksi sosial di sekolah ini seperti akselerasi diganti dengan seperti koneksi internet ataupun fasilitas lain. 32 kata bentukan yang tepat. Sedang mempertimbangkan untuk menyebut benda langit itu. Pertimbangkan, para ilmuwan memperkirakan besar benda langit tersebut. Ya, memperkirakan. Nah, mempertimbangkan dan memperkirakan. 33. Jadi beberapa yang membuat jadi ambigu itu kata selain ini ya, ini kan malas itu bisa ambigu. Jadi yang malas siapa? Orang malas melewati jalan yang berliku dan becek itu. Jadi orang itu punya perilaku malas. Jadi orang itu kebanyakan punya perilaku malas untuk melewati jalan itu. Tapi kalau nanti orang malas melewati jalan yang berliku, jadi individu orang yang malas, jadi orang malas itu melewati jalan berliku. Jadi nggak banyak ini yang ini ya. Orang malas melewati jalanan yang berliku dan becek itu kan berarti individu tertentu. Tapi kan orang malas melewati ini jadi ambigu. Jadi, bermakna ambigu atau bermakna ganda. Gandanya seperti itu. Jadi
diwaspadai kata selain malas ini ya, ada kata baru, ada kata sekali, kemudian kata apa lagi ya, kadang itu siswa baru, itu, ini, kadang menjadikan itu ambigu. Kadang orang yang bertubuh kurus itu dan sebagainya, kata istri Pak Lurah yang gendut itu nanti kadang menjadikan ambigu. Jadi mana yang membuat ambigu atau bermakna ganda itu nanti dicek satu persatu karena terkait dengan pemenggalan dalam sejarah baru itu baru mana bukunya atau sejarah barunya. Nomor 34, perbaikan kalimat keempat. Kalimat keempat di sini nyambung tidak dengan kalimat sebelumnya atau susunannya bagaimana. Sebelumnya di sini bicarakan apa? Kok di sini populasi komodo di habitat aslinya masih banyak sehingga sering dijadikan objek wisata. Nah, ini kan jauh ya. Nah, di sini habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia sehingga spesies ini rentan terhadap kepunahan. Kemudian 35. Nah, ada kata disebabkan, ada kata karena. Salah satu saja terjadi disebabkan manusia mempunyai, terjadi karena manusia mempunyai. Salah satu. Berlebihan. 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Sini kalau ini ada koma, kok hanya ada 2 pemain dan pelatih, enggak boleh. Boleh ada koma kalau 3 atau lebih. Penonton, koma, pemain, koma, dan pelatih. Itu baru boleh. Tapi hanya 2 enggak boleh. Karena harus 3 atau lebih. Dan yang ada koma sebelum. Yang di sini juga belum selesai. Karena ini belum awal kalimat, ini masih satu rangkaian satu kalimat, titiknya ada di sini. Yang tepat berarti 1. 37. Ini kata seru yang enggak harus dengan langsung tempeli tanda seru gitu ya. Enggak ada hubungannya meskipun mirip namanya. Ini kata amboy, ayo, aduh, wah, itu kan kata seru. Hore, kata seru. Tapi bukan berarti kata seru itu harus nempel dengan tanda seru. Jadi nggak perlu ini kata seru, ini tanda seru. Nggak boleh. Jadi koma aja. Amboy, itu koma, sejuk sekali. Gunakan tanda koma. Jadi tanda seru itu untuk perintah. Ambilkan buku itu, berarti diambil tanda seru. Jangan mengabaikan perintah orang tua, tanda seru. Tapi kalau kata seru kok ditempel tanda seru, itu namanya itu. Nah, ini yang seperti ini. Jadi apotik ini katanya itu apotik pakai e gitu ya. Kemudian untuk angka Romawi nggak boleh ditempeli dengan huruf atau angka Latin. Gitu ya. Jadi ini angka Romawi, 10 gitu ya, 10 Romawi, dan ini kedua, 2 itu kalau ke-nya itu hurufnya huruf Latin, ya angka 2-nya
Latin ke ya nggak boleh, nggak dicampur-campur. Tapi yang setara yaitu tidak tepat. Ini yang benar itu seperti ini, lustrum 10. Kalau mau pakai Latin ya KE strip angka 10. Ini yang betul apotek. Ini gunung itu G-nya kecil saja. Kecuali lereng Gunung Merbabu baru G-nya besar. Kemudian ini minggu M-nya ini kecil saja. Karena ini bukan untuk nama hari, tapi untuk penamaan periode, bulan, minggu, hari, bukan nama hari. 1 dan 3. 39. Ini juga pisang Ambon. A-nya itu kecil saja. Jadi untuk pisang Ambon, kemudian pisang Ambon, kemudian petai Cina, misalnya. Itu bukan menunjukkan tempat, tapi jenis. Berarti kecil semua. Petai Cina ya C-nya kecil, pisang Ambon A-nya kecil. Jadi kalau yang bukan buatan manusia itu kecil berarti. Tapi kalau yang buatan manusia, khas daerah, besar. Khas daerah misalnya, pempek Palembang itu P-nya besar yang kedua. Kemudian batik Solo, S-nya besar, ya, Solonya. Misalnya Bika Ambon. Bika Ambon itu kecil apa besar? Karena bukan khas Ambon, berarti itu nama jenis ternyata. Berarti Bika Ambon itu juga kecil. Pisang Ambon dengan Bika Ambon kecil semua, ya. Karena itu bukan khas Ambon. Jadi kalau yang khas daerah itu baru dia besar. Ya. Oke, terakhir nomor 40. Masih ada waktu 5 menit. 17.15. Ini ya, ini sesuai dengan warna. Kalau di fotokopi kadang ini enggak kelihatan warna. 23,2, ini ragu-ragu. 13,1 tidak setuju, 63,7 ini yang setuju. Yang sesuai ini ya. Nah, jadi mendeskripsikan sebuah diagram itu ya harus sama dengan yang ada di situ. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. 4 menit terkait dengan apa yang kita bahas. Masih bertahan ada 163 akun dari AT1 dan AT2. Oke. Ada chat. Ya, boleh. Oke, nanti bisa di-share nanti di grup kelas ya, rekaman. Nanti biar kalau ada yang tadi belum jelas bisa diputar lagi atau hadir nanti bisa ikut pembahasan. Silakan yang belum print juga di print nanti. Insya Allah ini kita ambil juga dari TPMK 2 tapi dari kabupaten lain gitu ya. Nah, sudah dengan penyesuaian SKL yang terupdate, tidak jauh beda kalian jalani. Tapi di Indo tidak pernah berharap bahwa nanti teksnya sama atau jenisnya, tapi hanya jenisnya saja yang sama. Cara mengerjakannya sama, hanya teksnya berbeda, pertanyaannya berbeda. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan ya. Sudah 17:13. Kita belajar bersama.
Semoga ini memudahkan kalian, mengingatkan kalian kembali, menambah semangat kalian, menambah PD kalian, gitu ya, memotivasi kalian untuk ya nanti silakan buka-buka lagi dari yang sudah pernah kita pelajari. Baik, semoga kalian diberikan kelancaran di dalam PPNPK 1, PPADDIY, dan nanti di ujian utama untuk asesmen daerah. Oke. Sukses untuk kalian. Di sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.